Pembacaan dari Kitab Kejadian bab 5 ayat yang pertama. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Dan pada waktu mereka diciptakan, ayat yang keempat, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat yang keempat, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat yang kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat yang keenam, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Ayat yang ketujuh, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia meninggal, ia mati. Ayat yang ke-9, setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Ayat yang ke-10, dan Enos masih hidup 815 tahun, sehingga ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-12, setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Ayat yang ke-13, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-15, setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Ayat yang ke-16, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-17, jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-20, jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-21, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ayat yang ke-22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi, ayat yang ke-23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat yang ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat yang ke-25, setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Ayat yang ke-26, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan.
Ayat yang ke-20, jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah ayat yang ke-28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Ayat yang ke-29, dan memberi nama Nuh kepada anaknya. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ayat yang ke-30, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi ayat yang ke-31, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Ayat yang ke-32, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Bab yang ke-6, ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Tahun saja. Ayat yang keempat, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purba, kala orang-orang yang kenamaan. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan di mana-mana. Ayat yang kejahatan semata-mata maksudnya. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan ini dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak
dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat yang ke-16. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi dan akan mati binasa. Ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat yang ke-19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ayat yang ke-20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Ayat yang ke-21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu dan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.